Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau mengadakan acara podcast ya, seputar dengan pemimpin Yayasan Fathahillah. Saya penasaran, ingin tahu perjuangan beliau kayak gimana gitu. Jadi saya mengundang beliau ke sini di channel Yayasan Fathahillah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu pembukaannya untuk saya. Jadi pertama saya mau ngobrol nih tentang Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz, kan Pak Ustadz asli dari Papua. Nah, Asli ya, besar di Papua ya. besar di Papua. Nah, bagaimana bisa sampai ke sini? Bagaimana ceritanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita hidup. Saat ini Allah memberikan kesempatan untuk senantiasa kita terus menjadi hamba yang senantiasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita adalah selaku pengikutnya yang dipacu secara maksimal untuk istiqomah menjadikan Rasulullah figur terbaik dalam kehidupan kita. Ceritanya jadi kita ngobrol santai aja ya. Jadi sebenarnya saya itu aslinya Banten. Ya, cuman di saat itu orang tua transmigrasi ke Renjaya, posisinya di daerah Fakfak, Kabupaten Fakfak, terus di pedalaman daerah Bombray, Kecamatan Bombray. Saya tinggal di Bombraynya. Adapun sejarah awalnya itu saya mendirikan pondok pesantren. Memang saya basicnya dulu dididik di pondok pesantren. Ya, dulu saya dididik dari Hidayatullah. Ya. Hidayatullah ini saat ini sudah di mana-mana ada, insya Allah. Yang mana di sana itu berperan bagian dakwah dan pendidikan, dan ekonomi juga serta sosial. Alhamdulillah. Ya, adapun saya di Banten, ya, yang awalnya saya mendirikan Yayasan Fathahillah ini di Ciracas, yang notabene-nya awalnya itu adalah kita ngontrak ya, ngontrak, yang mana ngontrak itu tahunan ya, per tahun itu kalau nggak salah itu saat itu bendahara saya bayar itu 24 juta. Cuman ketika itu ada satu dan lain hal sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya mendapatkan tanah wakaf di daerah Cirwas ini, yang notabene-nya awal itu di sini masih sawah ya, masih banjir gitu kan, tapi dengan kesabaran dan memang memiliki niat besar bagaimana nanti ke depan itu saya bisa mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak penghafal Quran di tempat ini. Alhamdulillah, dengan jerih payah, dengan keprihatinan ya tentunya, dengan Masya Allah banyak perjuangan yang sudah dicurahkan di sini. Ya saat inilah kita lihat bagaimana kondisinya.
jangan. Dan santri juga saya akui ada beberapa santri yang masih istiqomah di sini. Itu memang perjuangan mereka ini bukan sangat mudah ya, tapi berat ya. Termasuk ada satu santri kita namanya Ibra. Iya. Ibra ini adalah dari Makassar yang ditaruh di sini oleh orang tuanya, tidak pernah ditengok-tengok. Subhanallah, sekarang hafalannya lumayan dan di sini dia semangat. Ujian yang paling besar untuk santri adalah ketika musim panen padi, karena sekeliling ini panen. Tomcat banyak sekali, subhanallah, sampai melepuh tangannya segala macam. Tapi dia tidak menyurutkan rasa semangat dia untuk bagaimana menjadi seorang hafal Al-Quran. Dia selalu semangat, ya. Bahkan saking semangatnya itu subhanallah ya punya target bahwa setiap malam itu jam 2 malam sudah bangun mulai berjamaah sampai subhanallah, itu menjadikan sebuah kewajiban di pondok ini sebenarnya. Jadi memang hukumnya sunnah ya sholat malam ini, tapi ketika sudah masuk ke Fatahillah ini, maka sholat malam itu menjadikan acuan pergerakan dakwah itu. Sehingga alhamdulillah ya saat ini kita rasakan ya, anak-anak ini sudah beberapa yang sudah hafalannya sudah dikatakan bagus lah. Dan insya Allah harapan besar ya, dari sejarah bagaimana itu mendirinya Fatahillah ini, saya harapan besar bagaimana di sini akan ada sekolah ya formal ya, yang saat ini masih gubuk-gubuk ya, masih masya Allah masih gubuk, dan semuanya gratis santri sini. Ya, dari mana dananya? Misalkan ditanya, dari mana dananya? Dananya itu adalah dari orang-orang baik, para muhsinin, para orang-orang yang memiliki niat bagaimana menabung untuk akhirat. Ada yang ngasih 100.000, 20.000, tapi dia rutin, ikhlas, subhanallah. Saya henti-hentinya selalu berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan orang-orang baik inilah yang nantinya mereka mendapatkan keberkahan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa lah. Di pertanyaan yang kedua nih, ini pengeluaran kan, pengeluaran banyak nih, santri digratiskan makanan. Jadi pengeluarannya itu dananya itu kira-kira per bulan berapa yang kalau untuk makan ya, terus sabun, terus listrik ya, terus beras ya, pokoknya semuanya itu kalau secara rata-rata kan tuh hampir sekitar 20 jutaan per bulan, dengan kondisi santri yang lumayan, karena kita santrinya bukan hanya putra aja, putri juga ada. Putra putri ya. Jadi rencana kedepannya bagaimana ini untuk pondok di sini, Pondok Putra Fatahillah ini? Untuk kedepannya subhanallah ya, sangat besar sekali impian saya. Termasuk ada pendidikan formal ya, bahkan saya memiliki impian per tahunnya itu di Banten ini melahirkan penghafal Quran 1000 penghafal Quran. Yang mana karena saya punya planning terbesar adalah bagaimana kelak mereka jadi seorang pemerintah yang berlandaskan Al-Quran, menjadi seorang pejabat yang berlandaskan Al-Quran, menjadi polisi yang berlandaskan Al-Quran. Artinya dia selalu dikontrol dengan kebaikan-kebaikan. Karena mohon maaf, ketika otak kita ini ya tidak pernah diberikan cahaya satu kebaikan dalam otak kita, maka akan bersemayam keburukan di otak kita. Bagaimana para penonton? Nah, jadi itu guys ceritanya. Ini Ustadz Samani, dia itu adalah seorang pejuang guys. Jadi saya masih penasaran dengan latar belakangnya guys, latar belakang beliau. Jadi kita tanya-tanya lagi. Silakan diminum. Jadi masa-masa pahit yang dialami Pak Ustadz itu masa-masa yang bagaimana? Ya, saya akan ceritakan satu kisah yang menurut saya sangat pahit dalam perjuangan untuk
merintis Fathahillah ini. Ketika itu saya kehabisan beras ya, yang mana beras itu cuma di dapur itu cuma ada 1 kaleng. 1 kaleng. Yang mana hari itu santri pada puasa. Tapi saya tidak putus asa, saya bergerak membawa majalah Hidayatullah. Saya bersilaturahmi dengan salah satu teman gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihannya apa? Yang pertama adalah saya jangan sampai saya membuat anak-anak ini kecewa. Membuat anak-anak ini habis puasa terus bukanya nggak ada. Tapi saya dalam kondisi puasa saya terus gitu. Yang kedua adalah kondisi pahit ketika kita nggak ada uang untuk bayar kontrakan. Kita diusir malam-malam, hujan-hujan, membawa gerobak, membawa lemari santri. Santri semua menangis. Tapi alhamdulillah dengan kita diusirnya dari tempat kontrakan waktu di Ciracas, Kota Serang itu, saya mendapatkan orang-orang baik yang sangat luar biasa. Pada akhirnya saya diberikan tempat di sini. Itu yang membuat saya sampai saat ini terngiang dan masih teringat ketika malam-malam diusir dari tempat kontrakan lantaran tidak bisa bayar. Insyaallah. Nah, itu. Subhanallah, jadi beliau yang perjuang sangat keras sekali. Saya sangat respect. Jadi ini cukup kutipan dari cerita beliau. Ini ya ceritanya separuh saja, belum semuanya. Jadi nanti kita akan mengupas lagi di episode selanjutnya. Ini dari sini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.